Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friskila Natasha dari SMA Negeri 71 Jakarta, kelas 11 IPS 3 absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Sebelumnya, kalian tahu ya sih karya ilmiah itu apa? Yuk langsung aja disimak video ini baik-baik. Apa itu karya ilmiah? Pengertian karya ilmiah secara umum yaitu karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan merupakan laporan yang menyajikan hasil penelitian atau studi yang telah dilakukan oleh seorang individu atau tim untuk memenuhi aturan dan etika ilmu, dikonfirmasi dan dipatuhi oleh komunitas ilmiah. Menurut KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Sedangkan pengertian karya ilmiah menurut para ahli, yaitu menurut Eko Susilo tahun 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sedangkan menurut Broto Wijoyo tahun 1985 mengatakan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Tujuan dari karya ilmiah yaitu yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Lalu yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Lalu yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Dan yang terakhir, untuk melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Masuk ke fungsi dari karya ilmiah, yaitu fungsi yang pertama untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Di perguruan tinggi sendiri, khususnya jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi atau tugas akhir. Yang umumnya skripsi merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam. Berikutnya, fungsi yang kedua yaitu untuk dunia penelitian. Maksud karya ilmiah yang ditulis itu berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktik prosedur ilmiahnya. Karya tulis ini sangat membantu seorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitiannya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir sebagai fungsi fungsional. Maksudnya fungsi ini adalah karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Terus jenis-jenis dari karya ilmiah itu apa aja sih? Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Lalu yang kedua ada kertas kerja, yaitu
Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabarannya untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Lalu yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Datanya diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Lalu yang keempat, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Lalu selanjutnya ada artikel, yaitu tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berhasilkan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Lalu ada paper. Paper adalah sebuah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematikanya penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, ada disertasi atau PhD thesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau DR yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil. Kaidah kebahasan dari karya ilmiah yang pertama, karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Lalu yang ketiga, karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan kejelasan dan kemastian makna. Lalu yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas atau bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Makna yang terkandung harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. Lalu yang kelima, kata buku pun perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Yang keenam, selain kata baku, istilah pun akan banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Lalu yang ketujuh, jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, atau dipahami, dan sebagainya. Nah, karya ilmiah sendiri mempunyai beberapa bentuk. Untuk karya ilmiah populer, biasanya yang terdiri yang pertama, ada satu paragraf pembuka, yang kedua beberapa paragraf pengembang, dan yang ketiga paragraf penyimpul. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk karya ilmiah semi formal biasanya terdiri yang pertama halaman judul, kedua kata pengantar, ketiga daftar isi, keempat pendahuluan, yang kelima isi atau pembahasan, yang keenam penutup atau simpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka. Lalu yang terakhir yang ketiga, untuk karya ilmiah formal biasanya isinya lebih kompleks, yaitu yang pertama ada halaman judul, yang kedua
tim pembimbing atau lembar pengesahan. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, daftar isi. Yang keenam, bab pendahuluan. Yang ketujuh, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Lalu yang kedelapan, bab metode penelitian. Yang kesembilan, bab pembahasan hasil penelitian. Yang ke-10, bab simpulan dan rekomendasi. Yang ke-11, daftar pustaka. Yang ke-12, lampiran-lampiran. Dan yang terakhir, yang ke-13, ada riwayat hidup. Untuk strukturnya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur karya ilmiah bentuk formal. Yang pertama itu ada bab 1, yaitu bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini berisikan yang pertama latar belakang masalah yang merupakan uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Lalu yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisikan pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Nah, isi yang ketiga dari bab pendahuluan ini yaitu tujuan penelitian yang berisikan uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Lalu, isi yang terakhir dari bab ini yaitu manfaat penelitian yang berisikan uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut. Masuk ke bab kedua, yaitu bab kerangka teori. Nah, di bab ini isinya itu yang pertama ada landasan teori, yang merupakan seperangkat konsep batasan dan proposal yang dapat menyajikan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Isi yang kedua dari bab ini yaitu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah kesimpulan sementara dari kerangka pemikiran seorang peneliti. Nah, masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab metode penelitian. Di bab ini isinya lumayan banyak. Nah, yang pertama itu ada jenis penelitian. Di jenis penelitian ini memuat informasi yang berdasarkan dari tujuan dasarnya. Lalu yang kedua dari tempat pelaksanaan penelitiannya. Yang ketiga dari tujuan umumnya. Yang keempat dari sifat-sifat masalahnya. Dan yang kelima dari ruang lingkup pengujiannya. Isi yang kedua dari bab metode penelitian ini yaitu ada definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Lalu, untuk isi yang ketiga, ada populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Lalu, masuk ke isi yang keempat, ada jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Isi dari bagian ini adalah uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta
serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Nah, isi yang terakhir dari bab ini yaitu ada teknik analisis dan pengujian data. Teknik analisis ini adalah penjelasan tentang bagaimana cara pengolahan serta penganalisisan data penelitian yang dilakukan oleh si penulis. Struktur keempat dari karya ilmiah formal yaitu ada bab 4 yang merupakan bab pembahasan penelitian. Isi dari bab ini, yang pertama ada gambaran umum objek penelitian yang merupakan uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti si peneliti. Lalu isi yang kedua ada deskripsi hasil penelitian yang merupakan uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Lalu yang ketiga ada pengujian hipotesis. Isi dari ujian hipotesis ini yaitu uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika hipotesisnya mendukung, berarti diterima. Jika tidak, berarti sebaliknya. Isi terakhir dari bab pembahasan penelitian ini yaitu ada interpelasi hasil pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita masuk ke struktur terakhir dari karya ilmiah bentuk formal. Di struktur terakhir ini ada bab 5 yang merupakan bab penutup. Di bab penutup sendiri biasanya berisikan yang pertama daftar pustaka, yang kedua ada kesimpulan dan saran, yang ketiga atau yang terakhir ada lampiran. Terus gimana sih cara buatnya karya ilmiah? Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan cara membuat karya ilmiah. Yang pertama, ada tahap persiapan atau perencanaan. Pada tahap ini, kita sebagai penulis akan memilih topik masalah, rumusan tujuan, menelusuri topik yang akan dibahas, mengidentifikasi pembaca, dan menentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiahmu sendiri. Nah, kalau udah selesai tahap yang pertama, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengumpulan informasi. Bahan-bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah biasanya didapatkan dari manfaat perpustakaan. Yang kedua, memanfaatkan internet. Yang ketiga, kelola dan pilih bahan-bahan pustaka. Yang keempat, membuat ringkasan dan melakukan parafrase. Yang kelima, membuat kutipan. Dan yang keenam atau yang terakhir, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. Nah, itu dia tahapan yang kedua. Selanjutnya, dari tahap kedua kita akan melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu tahap pelaksana draft. Di tahap ini, kalian menyiapkan bahan referensi yang sesuai dengan tema yang akan dibahas, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah, semuanya memiliki petunjuk teknis yang berbeda-beda. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu kita akan menulis draft. Pada tahap ini, kita yang pertama akan mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Lalu yang kedua, kita akan mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Dan yang ketiga, kita akan
mengkonsentrasikan pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Lalu, sesuai dari tahap 4, kita akan lanjutkan ke tahap yang kelima, yaitu tahapan revisi. Di tahap revisi ini, kita akan memperbaiki ide dalam karangan tulis atau karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua, kita akan membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Dan terakhir, kita akan sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari karya ilmiah kita. Lalu ke tahap yang ke-6, yaitu ada tahap penyuntingan. Di tahap ini kita akan memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Lalu kita akan memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Nah, masuk ke tahap ke-7, yaitu tahap publikasi. Nah, di tahap publikasi ini, tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca oleh orang lain. Lalu yang kedua, kita harus menyesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Dengan evaluasi, kita dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Itu dia tahapan-tahapan jika kalian ingin membuat karya ilmiah. Esensi penulisan dari karya ilmiah. Yang pertama, sistematis. Susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Yang kedua, logis. Isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulis mata. Dan yang terakhir atau yang keempat itu faktual. Kebenarannya di dalam tulisan didasarkan oleh kenyataan yang sesungguhnya, jadi tidak imajinatif. Karya ilmiah mengutamakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya. Lalu yang terakhir ada catatan kaki. Nah, catatan kaki ini pasti udah gak asing lagi dengan karya ilmiah. Nah, biasanya catatan kaki ini adalah berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman atau di bawah. Dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab. Nah, bagian-bagian apa aja sih yang ada di catatan kaki? Nah, biasanya yang ada di catatan kaki itu yang pertama ada nama pengarang. Lalu yang kedua ada judul buku atau tulisan. Yang ketiga ada tahun terbit. Dan yang keempat ada nomor halaman.
Nah, sekarang saya akan memaparkan contoh dari karya ilmiah. Nah, bisa kita lihat di halaman pertama ini merupakan cover dari karya ilmiah yang kalian tulis. Di cover ini biasanya berisikan identitas dari isi karya tulis yang disajikan. Nah, di sini cover dari karya tulis saya adalah karya tulis ilmiah yang berjudul Aedes aegypti penyebab demam berdarah dengue. Karya tulis ini disusun oleh Priscilla Natasha, guru pembimbing Ibu Heni SPD, SMA Negeri 71 Jakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, lanjut ke halaman yang kedua. Biasanya di halaman kedua dari karya ilmiah ini berisikan kata pengantar. Kata pengantar sendiri biasanya berisikan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam karya ilmiah ini secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya masuk ke halaman ketiga. Biasanya terdapat daftar isi. Daftar isi ini berisi judul bab dari konten yang terdapat dalam karya ilmiah kalian. Bisa dilihat dari contoh daftar isi yang telah saya paparkan. Dan sekarang kita memasuki isi dari karya ilmiah. Isi yang pertama yang terdapat dalam hal ini adalah bab 1, yaitu bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Saya akan membacakan sedikit dari isi latar belakang dari karya ilmiah saya. Latar belakang. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit demam akut yang ditemukan di daerah tropis. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, yang mana menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembukuan darah, sehingga mengakibatkan pendarahan-pendarahan. Selanjutnya, kerumusan masalah. Secara umum, rumusan masalah pada karya ilmiah Aedes aegypti penyebab demam berdarah dengue ini dapat dirumuskan pada pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pengertian demam berdarah dengue? Yang kedua, apa ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti? Yang ketiga, apa gejala demam berdarah dengue? Yang keempat, bagaimana cara pengobatan DBD? Yang kelima, bagaimana cara mencegah DBD? Selanjutnya, tujuan penelitian. Isi dari tujuan penelitian ada uraian secara singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Nah, lanjut, isi terakhir dari bab pendahuluan ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari karya ilmiah ini adalah penderita penyakit DBD berkurang, terjaganya kebersihan lingkungan, dan kesehatan tubuh yang terjaga. Nah, dari bab pendahuluan, sekarang kita lanjut ke bab pembahasan. Pada bab pembahasan karya ilmiah saya, berisikan pengertian demam berdarah dengue, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, gejala demam berdarah dengue, dan pengobatan demam berdarah dengue, serta cara mencegah demam berdarah dengue. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab simpulan. Isi dari bab ini merupakan kesimpulan dari bab pembahasan. Kesimpulannya, serangan penyakit DBD atau demam berdarah dengue ini bisa muncul kapan saja sepanjang tahun dan bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia bisa terkena penyakit demam berdarah dengue yang berbahaya dan mematikan. Penyakit DBD berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang kurang peduli kebersihan lingkungan dan ancaman penyakit berbahaya merupakan lokasi yang sangat baik sebagai endemik DBD. Diperlukan kesadaran dan peran aktif
inisiatif semua lapisan masyarakat untuk mengenyahkan demam berdarah denggi dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti yang menularkan demam berdarah denggi, diperlukan 3M+ di wilayah lingkungan tempat tinggal, yaitu menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Selain itu, nyamuk akan pergi, yaitu dengan cara mengolesi tubuh dengan obat anti gigit nyamuk, membubuhi abate di semua tempat air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan obat nyamuk, memasang kawat nyamuk pada ventilasi, dan tidak mempunyai hobi menggantungkan baju. Masuk ke struktur yang terakhir dari karya ilmiah. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar yang berisi buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian karya ilmiah yang dibuat. Sekian penjelasan saya dari contoh karya ilmiah ini. Nah, itu dia video penjelasan tentang karya ilmiah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.